Ada sebuah sungai, lebar dan keruh. Menyeramkan. Sungai ini mengalir dengan tenang, namun menyimpan banyak misteri di dalamnya. Airnya berwarna coklat seperti susu, seperti menyimpan rahasia yang gelap. Setiap tetes airnya seolah bercerita tentang bahaya yang tersembunyi. Di tepinya hutan lebat menjulang tinggi, seperti tembok hijau yang tidak ada habisnya. Hutan ini adalah rumah bagi banyak makhluk liar. Disinilah tragedi itu terjadi. Di tepi sungai maut. Tempat di mana banyak nyawa telah hilang. Sungai ini adalah sumber kehidupan bagi warga sekitar. Sumber air, tempat mencari ikan, tapi juga sarang bahaya. Setiap hari mereka bergantung pada sungai ini untuk bertahan hidup. Buaya-buaya besar bersembunyi di balik air keruh, menunggu mangsa yang lengah. Warga sudah sering memperingatkan. Mereka tahu betapa berbahayanya sungai ini. Hati-hati di sungai, kata mereka. Jangan pernah lengah, karena bahaya bisa datang kapan saja. Jangan dekat-dekat kalau tidak mau dimakan buaya. Peringatan ini sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Tapi terkadang, peringatan saja tidak cukup. Tragedi tetap mengintai. Bahaya selalu ada di setiap sudut sungai ini. Hari itu matahari baru saja terbit. Cahaya pagi mulai menyinari sungai yang tenang. Cahayanya masih malu-malu menembus rimbun pepohonan. Suasana pagi itu terasa damai, namun penuh dengan ketegangan. Udara pagi terasa lembab dan sunyi. Kabut tipis menyelimuti sungai, menambah kesan misterius. Di tepi sungai, seorang pemuda bersiap untuk memancing. Ia tidak menyadari bahaya yang mengintainya dari dalam air. Ia tidak tahu bahaya yang mengintainya. Buaya besar itu siap menerkam kapan saja. Namanya Bandi, pemuda desa yang periang dan rajin. Setiap hari, ia bangun pagi-pagi untuk memulai aktivitasnya. Ia mencari ikan untuk dijual di pasar. Harapannya sederhana, membantu keluarga dan memberikan kehidupan yang lebih baik. Bandi tak pernah menyangka, ini adalah hari terakhirnya memancing. Hari yang tampak biasa berubah menjadi mimpi buruk. Perahu kayu kecilnya bergoyang pelan di atas air. Suasana tenang, hanya suara alam yang terdengar. Mata Bandi fokus pada ujung pancing. Ia menunggu dengan sabar, berharap mendapatkan tangkapan besar. Tiba-tiba, tali pancingnya bergetar hebat. Sesuatu yang besar telah menggigit umpannya. Ia menariknya dengan sekuat tenaga. Senyum mengembang di wajahnya. Ikan besar, batinnya. Ini akan menjadi tangkapan terbaiknya. Tapi, senyum itu lenyap dalam sekejap. Ada sesuatu yang salah. Dari dasar sungai, sosok raksasa muncul ke permukaan. Seekor buaya muara. Bandi tertegun. Mulutnya yang besar terbuka lebar, memperlihatkan deretan gigi tajam seperti pisau. Air sungai mendidih. Bandi terkejut. Ia tak sempat berteriak. Cengkeraman rahang buaya itu secepat kilat. Perahu kayu terbalik. Bandi terlempar ke dalam air. Bandi lenyap di telan air keruh. Ia berjuang, tapi arus terlalu kuat. Hanya riak air dan jeritan ngeri yang memecah kesunyian pagi. Orang-orang di tepi sungai berteriak panik, tapi sudah terlambat. Kabut pagi perlahan menghilang. Suara riuh rendah mulai terdengar di tepi sungai. Warga berdatangan, panik dan cemas. Kabar mengerikan menyebar cepat. Bandi diterkam buaya. Beberapa orang segera terjun ke sungai keruh. Mereka mencari jejak Bandi. Berharap keajaiban. Berharap Bandi masih hidup. Tapi sungai itu seperti monster raksasa yang menelan mangsanya bulat-bulat. Perahu-perahu kecil hilir mudik menyisir sungai. Tongkat panjang diayunkan, berharap menemukan tubuh Bandi. Tapi sia-sia. Air sungai tetap keruh. Bandi hilang tanpa jejak. Waktu berlalu. Harapan semakin menipis. Matahari semakin tinggi. Panas menyengat kulit. Tapi pencarian tak berhenti. Warga bergantian menyelam, memeriksa setiap sudut sungai. Namun, Bandi tak kunjung ditemukan. Tangis pilu keluarga Bandi pecah di tepi sungai. Ibu Bandi pingsan berulang kali. Ayahnya termenung, tak percaya anak kebanggaannya direnggut begitu cepat. Suasana duka menyelimuti desa. Warga berkerumun di rumah Bandi, menyampaikan belasungkawa. Tak ada yang menyangka, pemuda periang itu pergi begitu cepat. Ditelan maut di sungai yang selalu menjadi bagian hidup mereka. Di balik duka, terselip amarah. Amarah pada buaya yang merenggut nyawa Bandi. Amarah pada sungai yang kini terasa semakin mengancam. Amarah pada keadaan yang memaksa mereka hidup berdampingan dengan bahaya. Hari berganti. Pencarian Bandi dihentikan. Warga kembali ke rutinitas sehari-hari mereka, mencoba melupakan tragedi yang baru saja terjadi. Tapi kengerian di sungai itu masih membekas di benak mereka, menghantui setiap langkah. Ketakutan dan trauma menghantui mereka.
Para tetua desa bermusyawarah dengan serius. Mereka harus bertindak cepat, tidak bisa membiarkan tragedi ini terulang. Mereka harus menemukan solusi. Dibentuklah tim khusus beranggotakan para pemburu berpengalaman dan ahli di bidangnya. Mereka punya satu misi, menemukan buaya pemangsa. Berhari-hari mereka menyusuri sungai, mencari jejak, mencari sarang, tanpa kenal lelah. Mata mereka awas mengawasi pergerakan air, setiap riak kecil diperhatikan. Telinga mereka siaga mendengar suara mencurigakan, setiap detik penuh kewaspadaan. Perburuan ini bukan hanya untuk membalas dendam, tapi juga untuk mengembalikan rasa aman warga. Jejak demi jejak dikumpulkan. Kotoran buaya, bekas cakaran di tepi sungai, bau anyir yang menusuk hidung mereka. Tim pemburu semakin dekat dengan sarang buaya, harapan mulai tumbuh di hati mereka. Perburuan buaya ini membuka mata penduduk desa. Mereka melihat kenyataan pahit, hutan di sekitar sungai rusak parah, pohon-pohon ditebang liar. Lahan diubah menjadi perkebunan dan permukiman. Habitat buaya terganggu. Mereka kehilangan tempat tinggal dan sumber makanan. Mau tidak mau, mereka masuk ke wilayah manusia. Mencari makan, mencari tempat berlindung. Tragedi ini adalah buah dari keserakahan manusia. Perburuan buaya akhirnya dihentikan. Warga sadar, Folia Abjas pun antidom unti, tufridig stering ralmas that jen ponyars, mengmodify wole alam. Tragedi di sungai itu menyisakan duka mendalam, tapi juga pelajaran berharga. Warga desa belajar tentang pentingnya menjaga alam. Mereka sadar, alam yang sehat adalah kunci hidup berdampingan dengan satwa liar. Program-program konservasi mulai digalakkan, penanaman pohon di sekitar sungai, sosialisasi tentang pentingnya menjaga habitat buaya, warga bahu-membahu, bertekad untuk memulihkan alam yang terluka. Sungai itu kini terasa berbeda. Ketakutan masih ada, tapi juga ada kesadaran baru. Kesadaran untuk hidup selaras dengan alam. Warga belajar untuk lebih waspada, menghindari aktivitas di sungai saat senja dan fajar. Tawa riang anak-anak kembali terdengar di tepi sungai. Tapi kali ini, mereka bermain dengan pengawasan orang dewasa, menjaga jarak aman dari air. Tragedi Bandi menjadi pengingat bahwa alam bisa memberi, tapi juga bisa mengambil. Tugas kita adalah menjaganya, agar tragedi serupa tak terulang.